Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man nahnu? Andalusia. Takbir. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Okay, dear students, pada hari ini, hari keberapa nih? Puasa. Hari ke-7 ya. Masih semangat puasanya? Semangat ya. Ya. Jadi di hari ke-7 ini tema ceramah kultum kita menjelang berbuka puasa adalah mengenai sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ya, sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jadi selain kita wajib berpuasa, ada juga beberapa sunnah yang dianjurkan agar kita amalkan, ya, agar puasa kita semakin sempurna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ya. Ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan ya. Jadi kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum kita berpuasa. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu sepanjang malam sebenarnya, ya kan? Nah, sepanjang malam sampai menjelang terbit fajar, ya. Nah, tetapi kita dianjurkan untuk apa? Mengakhirkan makan sahur kita sebelum atau mendekati sholat subuh, ya. Boleh nggak kita itu berbuka, makan sahur jam 2 atau jam 3? Boleh-boleh saja. Apa akibatnya? Kita tidur lagi, ya kan? Mungkin kamu nanti akan telat bangun untuk sholat subuh. Terus kalau misalnya kita musim panas, ya kan? Atau musim kering, ya, kita cepat lapar. Nah, jadi kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum fajar atau sholat subuh, ya. Nah, kalau misalnya kita telat bangunnya, ya kan, tinggal sebentar lagi, tinggal 5 menit lagi, udah mau azan nih. Kita bisa makan lagi nggak? Nggak bisa makan lagi mungkin, ya kan, nggak bakal habis. Ya udah, dengan seteguk air saja, ya kan, karena dalam bersahur itu ada barakah, ya. Oke, yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Kalau tadi kita sahurnya dilambatkan, maka berbukanya disegerakan. Nah, Nabi mengajarkan kita agar kita tidak menunda-nunda berbuka. Ya, beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda berbuka puasa. Kalau misalnya sudah azan, tinggalkan dulu pekerjaan yang lain, ya kan? Berbuka dulu, buka dulu puasanya. Sholat aja diakhirkan, berbuka dulu baru sholat. Ya. Dengan apa kita berbuka? Nabi SAW biasanya berbuka dengan apa? Nah, dengan kurma.
Nah, kalau misalnya tidak ada kurma, dengan makanan yang manis. Kalau misalnya nggak ada makanan yang manis, dengan air, ya, air putih saja. Ya. Nah, pada saat kita berbuka, apa doanya? Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya amalan sunnah lainnya adalah yang harus, bukan harus sih sebenarnya ya, tapi harus banyak-banyak kita kerjakan, yaitu memperbanyak tilawah dan tadarus Al-Quran. Ya, kalau misalnya di bulan lain selain bulan Ramadan kita itu baca Quran cuma sekali sehari, atau misalnya kamu cuma pas waktu tahfiz saja, maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkanlah kuantitas bacaan kita. Kuantitas itu maksudnya jumlah bacaannya, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi cuma 1 halaman, di bulan Ramadan ini tingkatkanlah menjadi 2 halaman. Atau kalau misalnya cuma subuh saja, nah sekarang di bulan Ramadan ini bacalah setiap setelah selesai sholat. Ya, oke. Tidak hanya membaca saja, tapi juga harus belajar untuk memperbaiki bacaan, ya kan? Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian tidak hanya belajar memperbaiki bacaan saja, tapi juga mentadabburi Al-Quran sebisa kita, ya kan? Kalau tidak tahu bagaimana artinya, ditanya guru, ya kan? Nah, jadi supaya kita bisa mengamalkan apa isi Al-Quran, apa perintah Allah kepada kita, maka kita mentadabburi isi Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah salat qiyamul lail atau salat tarawih, ya kan? Salat tarawih itu adalah salat yang sangat istimewa karena tidak ada salat tarawih di bulan-bulan yang lain. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, ya. Apakah salat tarawih itu wajib? Wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Tapi walaupun dia sunnah, karena pahalanya banyak, maka kita kerjakan setiap malam sebisa mungkin, ya kan? Nah, jadi banyak-banyaklah sholat tarawih. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Kalau misalnya kita di pesantren, di pondok, kita berjamaah, ya kan? Untuk kedisiplinan. Tapi kalau misalnya kamu di rumah, bisa nggak kamu sholat tarawih sendirian? Bisa, ya. Kalau misalnya sholat tarawihnya jam 12 malam, boleh nggak? Boleh nggak? Jam 3 malam, boleh nggak? Tidak? Boleh, ya, boleh. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menjaga lisan dan perbuatan. Puasa itu bukan hanya menahan dahaga dan lapar, ya kan? Tetapi juga menjaga lisan, menjaga lisan dan perbuatan, menjaga kaki, menjaga mata, menjaga telinga, ya kan? Kalau misalnya di bulan-bulan sebelum Ramadan kita terbiasa menggibahi orang, nah, ya kan? Yang terbiasa menggibahi orang, di bulan Ramadan ini dihentikan, dijaga lisannya, ya kan? Nah, kalau dulunya sebelum ini, di bulan-bulan sebelum ini, kamu terbiasa bercakap kotor dengan teman-temanmu, banyak nih yang cakap kotor. Di bulan Ramadan ini sebulan penuh, ya kan? Kamu jagalah lisanmu supaya supaya apa? Setelah Ramadan tidak cakap kotor lagi, karena bulan Ramadan itu adalah pembekalan, ya kan? Tempat kita ditantang, ya kan? Kita dibekali gimana kita menahan lidah kita supaya tidak cakap kotor, tidak gibah.
supaya tidak berbuat maksiat, ya kan? Oke, kemudian selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ya. Yang terakhir, the last but not least adalah memperbanyak sedekah. Nah, jadi selain Ramadan ini menempa kita sebagai seorang individu yang berdisiplin, seperti tadi kita makan sahur di awal, kita berbuka dengan segera, kita sholat tarawih, ya kan? Kita juga ditempa agar kita menjadi individu yang mau berbagi, ya kan? Jadi sebagian daripada harta kita, ya kan, kalau misalnya kita punya uang, kita punya makanan, kita punya minuman, kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, atau boleh juga kepada orang yang sedang berpuasa. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, jadi untuk dia dapat pahalanya double, ya. Oke. Nah, selain itu memberi sedekah ini atau memperbanyak sedekah ini dapat membentuk sikap atau mental berbagi, ya kan? Tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit. Ya kan? Kalau kita punya, kita bagi kepada orang lain. Ya. Nah, demikianlah beberapa amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan, kita amalkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita, dapat menjadikan puasa kita lebih bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan ini dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jadi kita recap dulu sebelum kita selesai. Apa tadi yang pertama? Amalan yang pertama? Ya, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua? Menyegerakan berbuka. Jadi jangan heran nanti ya, kenapa kita buka nggak sholat duluan? Ya, jangan heran kenapa kita buka duluan sebelum sholat. Ya. Terus yang ketiga? Ayo. Mau perbanyak tilawah dan tadarus. Yang keempat, sholat qiyamul lail atau sholat tarawih. Selanjutnya apa lagi? Menjaga lisan dan perbuatan. Yang terakhir, memperbanyak sedekah. Diingat ya. Nah, dan dikerjakan, itu yang paling penting. Ya, memperbanyak sedekah. Yang penting sedekahnya mudah-mudahan Allah memberi kita ganjaran yang luar biasa insyaallah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.